Nah, kalau dari Ustadz sendiri gitu ya, ini kan karena Mila anak perempuan gitu, terus umroh sendiri gitu, melihatnya Ustadz gimana itu? Biasanya seorang bapak kan kayak nggak tega ya. Iya, kalau saya bapaknya mungkin beda ya. Seusia 17 terus berangkat menjadi pendamping bagi tantenya itu, saya belum siap melepas. Tapi Pak Dokter, Bu Dokter kelihatannya sudah terbiasa membangun sikap mandiri dari putra-putrinya, putri-putrinya itu, sehingga melepas itu sepertinya tenang-tenang aja. Bahkan sebentar lagi mau ditinggal ya. Mau ditinggal ke Australia, mau ditinggal ke ya. Kalau saya kan ditinggal ya paling ke belakang gitu aja. Ditinggal ke belakang, iya. Tapi begini, saya kira umroh itu ada hal yang rahasia besar di balik ibadah umroh itu. Pertama, umroh itu kan ajang penghapusan dosa. Jadi orang yang ke sana itu hatinya menjadi puas karena ibadahnya di tempat-tempat istimewa, di waktu-waktu istimewa, dan di tempat yang bersejarah. Ya kan, kalau kita sholat di situ lihat Ka'bah, ya Allah, siapa yang bangun dulu? Baru ingat di situ ada nama Hijr Ismail, berarti Nabi Ismail, ada Nabi Ibrahim, ada Makom Ibrahim. Di situ tempat-tempat bersejarah. Orang yang itu utusan Allah, kita tahu bekas-bekasnya, kemudian kita beribadah di tempat itu. Coba bisa dibayangkan, merasa dekat dengan Rasul, merasa dekat dengan Allah. Ini ajang penghapusan dosa. Ini yang pertama. Saya kira Mbak Mila juga merasakan ya. Yang kedua, menguatkan iman. Orang umroh itu imannya bertambah. Kenapa bertambah? Ya melihat orang lain lo nggak ada yang neko-neko. Paling semuanya ke sana tuh untuk ibadah. Yang namanya Ka'bah itu nggak pernah sepi. Pernah kosong nggak? Nggak pernah. Jam berapapun masih ramai orang selalu muter, ada. Selalu ada orang muter mengelilingi, seperti ya punya magnet tersendiri lah. Iman bertambah. Belum lagi kalau masuk ke masjid-masjid, di situ orang semuanya kalau tidak ngaji ya zikir, ngaji zikir, sholat, dan nggak ada kegiatan lain kecuali taqarrub ilallah. Kemudian yang ketiga, umroh itu sebenarnya kan menjadi ajang peningkatan takwa seseorang. Ya, dengan iman yang kuat, dengan niat yang ikhlas, takwanya kemudian ikut terangkat juga, karena suasananya mendukung. Kita lihat orang luar seperti ini, kok ya ternyata ahli ibadah juga ya. Orang cantik, orang ganteng, orang jelek ya, ada juga yang jelek. Lengkap di situ hamba Allah itu. Semuanya ingin mengantarkan hatinya menuju satu makom mahmudah itu, derajat yang bertakwa di hadapan Allah. Jadi kalau kita melihat begitu, berumroh itu bukan sekedar perjalanan rekreasi, tapi rekreasi spiritual. Ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil di situ, bahkan banyak. Maka ada kerinduan lagi mau berangkat, nggak pernah sempurna. Termasuk yang belum berangkat kan kepingin juga. Kepingin tapi bukan rindu ya, kan belum pernah kesana ya, belum pernah bertemu gitu maksudnya. Cuma kepingin aja gimana ngebayanginnya gitu. Ternyata seru di sana ya Ustadz. Banget. Oh banget. Mila aja pengen lagi. Nanti kesana lagi. Masih panjang umurnya. Masih panjang, insya Allah, amin, amin. Ustadz Suhari juga tahun depan, tahun ini bisa kembali lagi, kan tidak ada yang tidak mungkin ya Ustadz ya? Tidak mungkin ya. Iya. Ada ini nggak sih, kayak misalkan kalau di sana itu kayak udah pasti dikabulin gitu doa-doanya, atau ada amalan-amalan gitu Ustadz untuk di sana? Ada tempat yang mustajabah. Banyak tempat di situ. Kalau Mekah itu ada Hijr Ismail, ada di pintu Ka'bah, ada di Hajar Aswad, Multazam. Ya, di Multazam. Itu tempat-tempat yang mustajabah, termasuk di tempat-tempat seperti tempat sa'i itu. Ada beberapa tempat di situ. Sehingga kalau kita berdoa di situ terasa dekat dengan Allah gitu. Sangat dekat perasaan itu, karena memang sudah dijanjikan di tempat mustajabah. Tempatnya. Termasuk di Raudhah ya, di Madinah itu berebut orang. Oh iya, itu berebut. Apa sih Ustaz? Raudhah itu apa? Raudhah itu antara rumah Nabi, ya
Gampangnya begini, Raudhah itu tempat sholatnya Nabi lah, gampangnya. Oh ya. Sebenarnya antara mimbar dengan rumah Nabi itu namanya Raudhah. Itu agak terbatas, tempatnya sempit, makanya jadi rebutan. Dan sekarang sudah diatur. Iya. Mereka yang akan ke Raudhah daftar online, ya. Iya. Oh iya dah. Iya. Iya, nama ada aplikasinya Nusuk namanya. Nah, itu. Oh itu. Ditertibkan banget sekarang, sudah mulai nyaman. Berarti kemarin juga kayak ada line apa di kayak polis line gitu, tapi warna hijau-hijau gitu. Terus kayak ini gimana masuknya, kan bingung ya. Kan itu udah di hijau-hijauin tuh semua, terus kayak ya alhamdulillah bisa masuk. Oh iya, Dapet berarti harus uang. kayak daftar dulu gitu. Iya. Terus nanti kita tunjukin kalau kita maksudnya udah masuk antrian gitu. Ya nanti kan ada kayak di aplikasinya tuh ada kayak barcode-nya gitu. Terus nanti kita tunjukin ke askarnya, terus nanti sama askarnya di scan, terus kita baru bisa masuk. Oh gitu, iya ya. Karena biar kalau lebih enggak gitu tertib. banyak orang nyerobot ya. Iya. Kalau nggak gitu orang-orang dari luar negeri itu ikut rombongan kita, tiba-tiba masuk dalam barisan ikut nyerobot gitu. Oh iya, salahnya kan kalau kita kecil-kecil ya. Itu menunjukkan semangatnya sebenarnya. Ya baik-baik saja, cuman karena supaya tertib ya dikasih barcode itu supaya mereka nggak bisa masuk bareng-bareng. Iya. Di sana juga ada kayak ada waktunya gitu, Ustaz. Iya, dijadwal oleh Iya, petugas. dijadwal sama merekanya, sama askarnya dijadwal kayak cewek cowok itu beda jadwalnya. Oh, cowok-cowok beda. Untung sama tantenya ya berangkatnya kan sama-sama cewek ya. Kalau Iya. sama papa kan otomatis kan Iya, kayak pisah. Misah. Karena cewek cowok gitu kalau berangkat sama papa sama papa. Oke, ada pengalaman yang lain lagi nggak sih yang bisa di-sharing gitu? Ya setidaknya kan pengalaman dalam hal ini, selesai ibadah yang dilakukan ada apa istilahnya, refreshing ke Museum Nabi, Museum Wahyu. Itu mungkin yang agak menarik di dalamnya. Ya, Museum Wahyu itu soalnya udah pakai apa kayak modelnya udah modern banget kayak zaman sekarang kayak gitu. Oh, apa itu isinya? Itu ada kayak dari Nabi Adam pertama, terus nanti ada apa namanya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh kayak gitu, Nabi Muhammad terakhir. Oh, peninggalannya kayak gitu. gitu. Oh, bener nggak sih Ustadz kalau Nabi Adam itu memang besar sekali? Tinggi ya. Iya, tinggi besar gitu. Maksudnya bukan kita kayak manusia zaman sekarang gitu. Iya, kalau lihat apa banyak penjelasan begitu. Cuma kalau sampai ada sepeda pancalnya Nabi Adam itu saya tidak yakin. Masa Iya. ada sepeda besar itu katanya sepedanya Nabi Adam. Terus pabriknya di mana? Iya. Terus yang beli siapa? Iya, besi-besinya gitu Besinya ya. gitu. Kayak Tapi gitu. kalau fisik ada beberapa makam yang sangat panjang katanya itu makamnya Nabi ini itu saya ya cuman mengiyakan saja karena sama-sama tidak belajar soal sejarah. Iya. Tapi menurut kita ada benarnya. Orang dulu tuh kan tinggi-tinggi, semakin kesini semakin pendek, termasuk usia. Kalau zaman Nabi dulu kan ada ribuan tahun, sekarang 70 tahun, 80 tahun cuman gitu. Oh iya. Soalnya kan sempat kayak ada kayak peninggalan Nabi Muhammad, sendalnya besar banget gitu. Terus bajunya yang dimuseumin gitu loh. Padahal kan kalau saya sendiri juga kayaknya nggak mungkin ada di Indonesia ya. Iya. Tapi di Mekah itu memang ada setiap waktu tertentu ada pembersihan namanya rambutnya Nabi Muhammad itu yang disisir rontok itu kan dikumpulkan. Oh iya. Kemudian dibersihkan setiap tahun, diasap gitu supaya tidak ada kutu, tidak ada bau yang tidak sedap. Itu memang benar-benar dimuliakan sekujur tubuh Rasul itu. Bajunya, bekas pakaian apa senjata perangnya ada di museumnya itu kan ya. Ada alat-alat dapurnya Rasul ada. Sehingga kita membayangkan Nabi itu memang bukan orang kaleng-kaleng gitu. Semuanya disimpan dalam sejarah. Kalau kita kan sudah kehilangan sandal kita udah Ya hilang. sudah, ya baju-baju udah kayak udah Iya, dikasihin, iya, udah dihibahin betul. kayak gitu. Dan orang tidak akan tanya bajunya Pak Arjo itu gimana itu. Iya sih, iya. Oke, mungkin ada ini ya pesan gitu untuk yang menonton, untuk Ya, sahabat Mbak Ali. Mila saya kira ya untuk sezaman.
Ya kalau misalnya nanti diberi kesempatan untuk ke sana, perbanyak ibadah, perbanyak ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, terus kan perbanyak minum air zam-zam karena di sana juga melimpah kan, jadi ya udah nggak usah disia-siakan kayak gitu. Iya, dari Ustadz. Ya, ke sana memang harus ada persiapan mental yang matang. Sehingga berangkat itu niatnya sudah bulat, ingin meningkatkan ibadah dan ketakwaan. Di sana sesuai dengan keinginannya, jangan belok arah. Maka saya kepada jamaah haji itu sering pesan-pesan gini, silahkan belanja, tapi setelah proses ibadahnya selesai, yang rukun-rukun, yang wajib-wajib selesai. Kalau umroh tidak terikat dengan itu, tapi kalau haji, sebelum selesai jangan tergoda untuk belanja lah. Nanti pasti ada momen belanja di akhir-akhir dan itu murah-murah. Oh iya, orang kan sudah ngerti ini sebentar lagi pulang ini. Kalau nggak dikasih murah nggak laku gitu kan. Oh iya. Tapi kalau di awal-awal agak tinggi harga-harga itu, dan orang masih banyak yang terpancing ibadahnya belum selesai, bahkan mau sholat ke Masjidil Haram masih mampir belanja dulu. Iya. Ya, Oke, selesaikan tipsnya ya, dulu. Iya. tipsnya dari Ustadz Suharyo. Baik, terima kasih banyak sharingnya Mila dan juga Ustadz Suharyo. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke Mekah dan juga Madinah ya, Amin. sahabat Aliyah. Amin.